Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, perhatikan di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di pusat koordinat atau O ya, yaitu 0,0. Kemudian ada beberapa titik. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Bagaimana kedudukan ABCD? Nah, kedudukan A itu ada di dalam lingkaran, kedudukan B itu ada di dalam lingkaran, kedudukan titik C itu adalah pada lingkaran, kedudukan titik D itu di luar lingkaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan kedudukan titik-titik terhadap lingkaran? Nah, perhatikan bersama ya. Terletak di dalam ataupun di luar, kita perhatikan jaraknya. Nah, ini jaraknya. Kemudian ini jaraknya C. Ini jaraknya B. Kemudian ini adalah jaraknya D. Nah, dan jari-jarinya ini. Jari-jarinya adalah 5. Nah, kalau saya bandingkan dengan jari-jari, ya, ini jari-jari, jarak saya simbolkan D. Untuk titik A, bagaimana titik A dengan jari-jari? Lebih panjang mana? Ya, lebih panjang jari-jari. Bagaimana titik B dengan jari-jari? Ternyata juga lebih besar jari-jari. Bagaimana titik C dari O ke C dengan jari-jari? Sama. Kemudian bagaimana dari jarak dari titik O ke D terhadap jari-jari? Lebih besar mana? Ya, lebih besar OD. Jadi kesimpulannya, mau di luar atau di dalam tergantung jarak. Nah, secara umum saya tulis ya jaraknya. Misalkan di sini ya, saya mau mencari jaraknya ini A, koordinatnya misalkan X A, Y A. Berarti ini ke sini adalah sepanjang XA dan ini ke sini sepanjang YA. Sehingga jarak atau D didapat D sama dengan secara Pitagoras, yaitu XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Nah, sekarang kalau saya tidak mau akar, berarti saya masing-masing saya kuadratkan. Berarti D kuadrat itu sama dengan XA pangkat 2 ditambah YA pangkat 2. Nah, daripada kita menghitung akar, lebih baik kita kuadratkan. Jadi yang kita gunakan acuan itu adalah D kuadrat. Karena apabila D kurang dari R, maka juga berlaku D kuadrat kurang dari R kuadrat juga. Dengan catatan D dan R itu adalah sama-sama bilangan positif. Ya, jadi D jarak, R juga jarak, tidak ada yang negatif. Begitu juga berlaku pada jika D sama dengan R, maka kalau saya kuadratkan, D kuadrat juga sama dengan R kuadrat. Dan berlaku juga apabila D lebih besar dari R, maka D kuadrat juga lebih besar dari R kuadrat. Itu maksudnya, dengan acuan ini kita bisa menyimpulkan ya, yang pertama, jika D kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di dalam
lingkaran. Yang kedua, jika D kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Yang ketiga, jika D pangkat 2 lebih besar dari R pangkat 2, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Tentukan kedudukan titik 3,5 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 36. Nah, 36 ini siapa? Ini sebenarnya kan pada persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh, berarti 36 itu adalah R kuadrat. Sedangkan D tadi ya, D kuadrat itu adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Kalau titiknya A berarti punyanya A. Sama aja kita masukkan titik ke persamaan yang sebelah kiri, di ruas kiri. Maksudnya begini, kalau titiknya 3,5 kita masukkan aja ke sebelah sini. Berarti jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ingat 3 dan 5 koordinat X dan Y-nya. Dan ini adalah punyanya D kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 9 ditambah 5 kuadrat 25. Maka D pangkat 2 adalah 34. Sedangkan R kuadratnya tadi adalah 36 nih. Maka kesimpulannya D pangkat 2 kurang dari R pangkat 2 menyebabkan 3,5 berada di dalam lingkaran. Nah, oke, saya pindah di sini. Nah, maka titik 3,5 berada di dalam lingkaran. Nah, itu. Contoh kedua. Tentukan kedudukan titik negatif 2,4 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya begini. Tadi ya, pada persamaan yang tadi XA kuadrat tambah YA kuadrat itu sama dengan titik-titik ya, bukan sama dengan titik-titik dengan R kuadrat, dimana ini sebenarnya itu adalah D pangkat 2 titik-titik R pangkat 2. Dan apabila ini kita pindah ruas sehingga didapat D pangkat 2 titik, dikurangin R pangkat 2. Nah, ini bisa bernilai, bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Jika positif, oh berarti D-nya lebih gede daripada R-nya. Oh berarti D lebih dari R. Berarti luar. Jika 0, oh berarti D-nya pasti sama dengan R. Apa? Pada. Jika negatif, berarti D-nya kurang dari R.
apa? Ini di dalam. Nah, artinya kalau kita buat satu ruas di sebelah kiri ini itu sebenarnya adalah D kuadrat min R kuadrat. Nah, bagaimana menerapkannya di soal ini? Jadi kita tidak usah bingung-bingung mencari titik pusat dan sebagainya. Jadi langsung saja kita substitusikan ini, ya, titik ini ke persamaan ini, di mana sebenarnya ruas kiri tadi itu adalah D kuadrat min R kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan, berarti D kuadrat min R kuadrat sama dengan, kita masukkan ke sini, X-nya negatif 2 kuadrat tambah Y-nya 4 dikurangin 2 kali X-nya negatif 2, kemudian dikurangin 4Y, Y-nya adalah 4 dikurang 12 sama dengan 0. Yuk jabarkan, 4 tambah 16 dikurangin min ketemu min jadi plus, ya, plus 4 dikurangin 16 dikurangin 12, sama dengan 0 nya dibuang, sama dengan 16 dengan 16 habis, 4 dengan 4 8 dikurangin 12 negatif 4. Nah, karena negatif berarti kesimpulannya D kuadrat kurang dari R kuadrat. Apa kesimpulannya kalau negatif? Berarti D kurang dari R. Sehingga kesimpulannya min 2,4 terletak di dalam lingkaran X pangkat 2 Y pangkat 2 min 2X min 4Y min 12 sama dengan 0 gitu. Nah, itulah sekilas materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.